Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam bersatu Nusantara, dan salam sehat untuk kita semua. Sebelum para Habib itu dideportasi ke negara asalnya di Yaman, dan sebelum kita kangen kepada mereka, ini kita harus menyimpan data tentang mereka biar menjadi cerita untuk anak cucu kita. Ya, karena mereka para Habib ini adalah kelompok yang unik, kelompok yang ngeyel sekaligus kelompok yang luar biasa melawan hak-haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saya akan membacakan daftar fatwa populer para Habib yang menjadi tandingan hak Allah. Iya, nanti disimpan ya, disimpan, benar-benar disimpan. Suatu saat kalau kita mau cerita bahwa Habib itu sebenarnya siapa sih? Para Habib itu adalah kelompok yang mau sebagai Rasulullah, yang mempunyai karomah ABCD, yang mempunyai ABCD, yang ngeyelnya ABCD banyak sekali ya. Kita simpan video ini ya, kita simpan video ini supaya kalian besok bisa bercerita kepada anak cucu kita tentang para Habib ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang guys di channel Diam Saudara. Ini saya bacakan ya daftar fatwa-fatwa populer para Habib yang menjadi tandingan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1. Habib gila lebih mulia dari 70 kiai alim. Ini disampaikan oleh Bahar Smith dan beberapa Habib lainnya. 2. Habib bisa padamkan api neraka. Itu disampaikan oleh Habib Ali Jindan. 3. Bisa mengusir malaikat maut di dalam kubur. Itu Bahar Smith juga yang ngomong. Habib Mi'raj 70 kali dalam satu malam. Itu Habib Rehan Al-Qadri. Kemudian yang kelima, Habib umur 7 tahun khatam Al-Quran dalam satu rakaat sholat. Itu Bahar Smith. Kemudian yang keenam, Habib tidak tidur 33 tahun. Itu Bahar Smith juga. Luar biasa kan. Kemudian berikutnya saya nggak pakai nomor lah, ada banyak banget ya. Surat sakti Habib agar terhindar dari hisab. Itu oleh Ali Jindan. Kemudian Habib lahir, malaikat pencatat amal diliburkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh ini Hasan Muhdar ini. Kemudian cukup cinta Habib itu akan lolos dari siksa kubur. Itu Ali Jindan. Kemudian menurunkan rantai emas dari langit. Itu juga Ali Jindan. Kemudian Habib bisa menghentikan pesawat saat mau terbang. Itu Muhammad Mutahar. Kemudian Habib bisa menurunkan hujan susu. Itu Idrus Alaidrus. Susu siapa yang susu Habibah? Kemudian semua penduduk Tarif adalah wali. Itu Hasan Muhdar itu. Wali semua. Kemudian Habib capek pulang dari surga dan bau surga. Ini Hasan Muhdar. Kemudian yang mengoreksi Habib itu adalah iblis. Itu Novel Alaidrus. Jadi kita nggak boleh mengoreksi para Habaib. Kemudian tidak akan kiamat selama masih ada Ahlul Bait atau Habib. Itu Taufik Asgaf. Indonesia milik Aulia Tarim. Itu Hasan Muhdar itu. Kurang ajar ini, Indonesia milik Aulia Tarim. Kemudian tes DNA para Habib itu haram. Itu Hanif Alatos, Mbak. Karena Rizik sendiri itu mewajibkan tes DNA, tapi mantunya benar-benar surat dan kurang ajar ini. Kemudian minta bukan pakai nama Allah, tapi nama Habib Umar Muhdar. Bukan Bismillahirrahmanirrahim, bukan, tapi ya Habib. Itu Hanif Alatos. Kemudian keluarga Habib pemberi syafaat di akhirat. Itu Abdul Babud. Jadi pemberi syafaat bukan Rasulullah, melainkan burahnya katanya gitu. Allah dan malaikat sholat sama Nabi Muhammad. Itu Abdul Babud. Kemudian tisu bekas keringan Habib Umar harganya 200 juta. Itu Raihan Al-Qadri. Nabi ketemu dan lirik-lirikan sama Imam Bukhari. Ini Rifki Alaidrus. Berikutnya Habib bisa hidupkan orang mati. Itu Ali Jindan. Kemudian Habib sedang duduk baca Al-Quran di dalam kubur saat digali kuburnya. Ini Hasan Muhdar.
Kemudian Habib sekali duduk baca Yasin 90.000 kali. Ini baru semit. Wah, kalau baca duduk gitu ya 90.000 satu. Yasin mungkin begitu ya. Bukan Yasin Al-Qur'an, Habib Nyakla bin Amr dan sebagainya. 90.000, banyak banget sekali dua. Kemudian baca Ya Labib 1000 kali dalam satu tarikan nafas. Ya Labib. Ini novel Alaidrus. Kemudian Habib Rasis mengatakan pribumi seperti celengan semar, itu Rifki Alaidrus. Coba apa sih? Ya mirip sih. Kemudian Allah menurunkan azab di dunia, itu izin dulu sama Habib, sama Wali Kutub Nabi Muhammad Mutahhar. Kemudian Pangeran Diponegoro adalah Habib, ini Lutfi bin Yahya. Kemudian Imam Bojo adalah kakeknya Habib Rizik, itu ada Ali Jindan. Kapiten Batimur adalah ulama besar, itu Ali Jindan. Kemudian bendera merah putih yang buat itu Habib, itu Ali Jindan. Tetapi DNA itu tidak ada aku sebagai keluarganya. Barok Mahmud tidak. Dan masih banyak lagi video-video kesesatan dari kelompok mereka, para habaib dari Yaman. Ini tadi ya daftarnya, itu disimpan. Karena besok bakal muncul video-video yang lain tentang kesesatan di para habib, main klaim dan sebagainya, kebohongan-kebohongan yang tidak masuk akal dan di luar nurul itu. Sebagian kecil kebohongan Balwi untuk mendoktrin pribumi ya, ini sebagian kecil. Satu, ada yang bisa memadamkan api neraka. Kedua, ada yang bisa mengeluarkan rantai emas dari langit. Tiga, ada yang bisa mi'raj 70 kali dalam satu malam. Empat, ada yang bisa mengeluarkan surat sakti ke malaikat mungkar wa nakir. Lima, ada yang bisa tiap hari bolak-balik ke surga. 6. Ada yang rumahnya tiap sore didatangi Nabi Muhammad SAW. 7. Ada yang bisa menghidupkan orang mati. 8. Ada yang bisa mengislamkan orang kafir setelah mati. 9. Ada yang bisa terbang jauh seperti Superman. 10. Ada yang tidak perlu naik haji, yang penting ziarah ke Habib ditarim. 11. Ada yang bisa mencabut ruh dan bisa mengambilkan lagi. Wujud. Mana ini tadi? Kemudian ada yang tidak tidur selama 33 tahun. Yang 13, ada yang mampu menarik pesawat yang sudah terbang kembali seperti layang-layang. Ini kayak Dono babi. Wih, gitu terus pesawatnya pulang balik lagi itu. Itu kayak Dono ini. 14. Ada yang pemecah rekor muri umroh terlama di Arab Saudi. Itu yang besar itu salah satu karomah yang luar biasa. Tidak semua orang mampu seperti Rizik umroh itu sama 3 tahun. Kemudian 15. Ada yang bisa sholat di bulan Ramadan setiap satu rakaat khatam 30 juz satu rakaat. Kalau mau mengerti Muhammadiyah itu berarti ya lumayan cepat. Kalau NU sampai 20 rakaat ya itu luar biasa ya. Bisa sampai berapa ini? Aduh. Kemudian ada yang mampu baca surat Yasin di antara waktu sholat maghrib dan isya sebanyak 60.000 kali. Kemudian ada yang bisa masuk ke dalam kubur, melarang dan mengusir malaikat mungkar dan nakir yang sedang menyiksa orang fasik. Gitu. Ngapain tuh menyiksa orang? Kemudian wabah corona efek Rizik tidak boleh pulang ke Indonesia. Oh, mengerikan kan? Karena Rizik nggak boleh pulang karena lagi umroh gitu kan. Jadi corona itu datang. 19. Menganggap Balwi ibarat bahtera Nabi Nuh. Barang siapa yang mati maka akan selamat, dan barang siapa yang meninggalkan para Habib itu akan kena tsunami. 20. Habib sudah mati selama 70 tahun, digali kuburnya karena mau ditumbuk oleh mayat yang baru, tiba-tiba duduk dan mengusir penggali kubur agar cari tempat pemakaman yang lain. Lagi baca kan di kursi emas, dibaca Quran gitu. Tutup. Awas loh, jangan bilang siapa-siapa. 21. Orang Indonesia harus terima pada Balwi karena bisa
bacaan tahlil itu ya, karena bacaan tahlil itu adalah dari Balwi. Indonesia kan biasa tahlil gitu ya, jadi nggak boleh surat dan Balwi. Ada yang bisa terbang menembus langit, Ultraman. Kalau Habib hidup di Indonesia tidak aman, maka bumi akan dihancurkan oleh Allah. Nih, kita nih pribumi nih, kita resek pada Habib, ini bumi bisa dihancurkan oleh Allah, karena Allah itu tidak suka Habib keturunan Yahudi itu. Boh. Kemudian kemerdekaan Indonesia ini merupakan hasil perjuangan Habaib. 25. Habib Hasan konon katanya sudah berjumpa Nabi Muhammad SAW di akhirat. 26. Bendera merah putih konsep Habib Ali Quintang. Jadi yang konsep itu Habib Ali Quintang, bahkan yang memerintahkan besok merdeka ya, itu Habib Ali Quintang. Aduh. 28. Anjing saja dimuliakan di surga gara-gara memuliakan Habaib. Tuh, anjing padahal. Kemudian yang tidak percaya terhadap Habib itu punya kafir. Tuh kalian ini, nih kafir lu, kafir. 30. Bisa meliburkan malaikat pencatatan amal jelek. Hai Mungkar, hai Nakir, hai Rokib, hai Atid, hai Jibril. Umur 7 tahun sudah menghatamkan Al-Quran di dalam 1 rakaat sholat. 32. Bisa menirukan hujan susu. 33. Ada Habib digigit ular kobra, malah ular kobranya yang mati. Hai Bahar ya, ya mungkin karena Bahar itu beracun. Kemudian seorang ibu haram memarahi putranya keturunan Balwi, itu gak boleh. Jadi seorang ibu haram untuk memarahi putranya keturunan Habaib. Kalau Habib lewat kurang ajar itu nggak boleh dimarahin ya. Kemudian 35. Habib ketika berbuat maksiat, semaksiat apapun, mabuk, zina dan lain-lain tetap suci karena disucikan oleh Allah sesuci-sucinya. 36. Allah dan malaikat sholat untuk Nabi Muhammad dan keturunannya. 37. Memasukkan makam para ulama dan para pejuang. 38. Kalau beramal harus pakai amalnya Habib, kalau bukan jangan diamalkan. 39. Ada yang bisa baca kitab 39. Ada yang bisa baca kitab kuning dari kiri ke kanan. Karena biasanya kan kalau itu kan dari kanan ke kiri gitu ya. Kalau kita baca Al-Quran gitu ya, dari kitab kuning gitu kan. Tapi ini bisa dari kiri ke kanan. Kemudian 40. Ada yang bisa zikir 7.000 kali dalam sekali nafas. Ini kesehatan para habaib. Ini memang luar biasa. Mereka punya kemampuan yang tidak dimiliki oleh manusia manapun, makhluk apapun. Ya, bahkan malaikat itu gak ada apa-apanya kok sama Balwi. Apalagi kita. Ya mungkin hanya iblis, iya kan? Mungkin hanya iblis yang bisa. Ya karena ada kemiripan. Oke, disimpan ya video ini ya. Daftar tadi biar nanti bisa diceritakan kepada anak cucu kita tentang siapakah Habib itu, kehebatan para habaib, kesesatan para habaib, dan kebangsaan para habaib. Oke, apapun sebangsaan mereka, ya apapun kebangsaannya, kita tetap harus menjaga negeri ini. Karena siapa lagi kalau bukan kita? Mari kita jaga negeri dari tangan-tangan orang-orang jahat, dari para pencuri makan dan dari para pencuri nasab.